Oke, kali ini Istana Matematika akan membahas soal TPA yang sering banget keluar di SBMPTN. Soal ini ditanyakan oleh murid privat saya namanya Nafila. Ya, soalnya seperti ini ya. Ada dua buah keran mengisi suatu bak mandi. Keran A itu dia mempunyai waktu 4 menit sehingga bak mandi itu penuh. Lalu kalau keran B itu 8 menit. Nah, pertanyaannya itu kalau kedua keran dinyalakan bersama-sama nih, berapa waktu yang dibutuhkan? Soal yang menarik ya. Mari kita bahas. Tapi sebelumnya kita geser dulu ya, biar banyak tempat kosong. Oke. Sekarang kita bisa mulai nih. Pertama-tama kita bikin dulu ilustrasinya. Nah, kita mulai dari keran A ya. Nah, di sini nanti ada 3 kondisi di keran A ini sendiri, yaitu kecepatannya, gitu. Lalu waktu. Nah, di kecepatannya, ini kita simbolkan saja kecepatan untuk keran A itu adalah A. Lalu waktunya itu 4 ya. Ya, itu 4 menit maksudnya. Lalu ada sesuatu yang penting banget untuk kalian ketahui, yaitu dengan kecepatannya A, lalu ada waktu 4 menit, maka akan menghasilkan. Nah, di sini saya tulis nih, satu lagi, hasil. Hasilnya apa? Ya penuh gitu kan. Bak mandinya jadi penuh. Nah, coba dipahami dulu ya. Bagaimana? Kita lanjut bikin ilustrasi untuk keran B ya. Kecepatannya kita tulis B, waktunya 8, hasilnya apa? Hasilnya penuh juga gitu. Paham gak nih? Coba dipahami lagi ya. Lalu di sini kan diminta adalah waktu yang dibutuhkan ketika kedua keran itu dinyalakan bersama-sama ya. Berarti kita bisa bikin yang baru nih, yaitu keran A dan B. Maksudnya keran A dan keran B ya. Dia punya kecepatan. Kecepatannya apa? Ya kecepatan A ditambah kecepatan B gitu. Jadi A plus B. Waktunya itu yang ditanyakan. Lalu hasilnya di soal ini sih maksud hasilnya itu penuh juga ya. Tapi saya perjelas, jadi saya tulis penuh. Maka hasil untuk keran A dan B itu penuh ya. Oke, coba dipahami logika ilustrasinya ya. Karena bisa saja nih hasil itu tidak penuh, maksudnya 3/4-nya. Jadi misalkan keran A dan B itu yang diminta hasilnya 3/4 dari penuh, atau keran B sendiri itu adalah setengah penuh, dan sebagainya. Ya itu sih nggak masalah ya. Yang masalah itu adalah logika pembentukan ilustrasi yang ini nih gitu. Sehingga nanti mau soalnya diputer kayak gimana pun kalian bisa paham. Bagaimana? Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu hubungan kecepatan, waktu, dan hasil ini bagaimana ya? Ada yang tahu? Kalian masih ingat gak sih rumus dari jarak pada pelajaran fisika? Ya pas SMP juga udah dapat ya, yaitu jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau yang lebih kalian kenal itu S sama dengan V kali T. Nah, untuk jarak atau S pada soal ini itu bisa kita ganti dengan hasil ya. Kecepatannya tetap kecepatan, waktunya tetap waktu. Sehingga, nah ini bagian yang terpentingnya nih. Jadi ilustrasi-ilustrasi ini itu bisa kita bikin persamaannya. Yaitu untuk keran A itu bisa kita tulis 4A sama dengan P. Lalu untuk keran B itu bisa kita tulis 8B sama dengan P. Lalu untuk keran A dan keran B itu bisa kita tulis sebentar. Waktunya kan tanda tanya nih, kita ganti aja dengan T ya. Maka itu bisa kita tulis jadi A plus B dalam kurung ya, dikali T sama dengan P. Oke, coba dipahami ya. Oh iya, P di sini itu maksudnya penuh ya. Jadi biar kita nggak capek nulisnya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, semoga bisa ya. Kita lanjut lagi. Nah, karena yang ditanya itu adalah T, maka kita fokus ke persamaan yang ini ya. Kira-kira diapain nih? Ada yang tahu? Oke, kalau masih bingung coba perhatikan. Di sini kan ada 3 variabel yang nggak diketahui lagi ya, yaitu A, B, dan P. Lalu lihat lagi nih ilustrasinya. Hubungan dari keran A, keran B, dan keran A dan B itu apa sih? Kalau kalian perhatikan dengan seksama, hubungannya itu yang penuh ya, yaitu P. Maka kita akan ganti nilai dari A dan nilai dari B itu ke dalam P menggunakan kedua persamaan ini ya. Untuk persamaan 4A sama dengan P ini, kedua ruasnya kita bagi dengan 4, sehingga kita dapat nilai A-nya ya.
Sehingga kita punya A itu sama dengan P per 4. Lalu untuk persamaan 8B sama dengan P ini, kedua ruasnya kita bagi dengan 8 gitu. Jadi kita akan punya B sama dengan P per 8. Lalu kedua nilai A dan B-nya itu kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Sehingga kita peroleh seperti ini. Lalu kita fokus ke sini. Kita samakan menyebut ya. Sehingga kita punya seperti ini. Lalu kita jumlahkan jadi seperti ini. Kemudian, oke, ini penting nih. Karena kita mau mencari nilai dari T dan T itu terikat oleh 3P per 8, maka kita bisa kalikan kedua ruas pada persamaan yang ini itu dengan 8 per 3P. Kenapa? Karena ketika kita kalikan kedua nilai ini, itu akan bernilai 1, dan 1 kalau kita kalikan dengan T itu akan menghasilkan T itu sendiri ya. Gitu. Jadi kita tinggal fokus ke sini nih. Nah, di sini hasil perkaliannya adalah 8 per 3. Sehingga T-nya itu adalah 8 per 3. Dalam apa nih? Dalam menit. Sehingga itulah jawabannya. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain biar sama-sama belajar. Sampai bertemu di video selanjutnya.